Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan bagaimana perhitungan rasio antara distilat dan residu. Biasanya aplikasinya ini adalah pada proses distilasi. Oke, di sini perhatikan grafik hubungan antara temperatur terhadap persen berat. Misalkan suatu campuran, di sini ada A dan B ya, campuran B dengan persen berat X. Sebesar persen berat campuran, di sini X, berada pada fase liquid. Jadi di sini awalnya semuanya adalah fase liquid. Jadi suatu campuran dengan persen berat X tadi dipanaskan ya, dinaikkan temperaturnya. Di sini pada T dinaikkan temperaturnya sampai mencapai T1. Di sini. Ketika mencapai T1, maka larutan akan mulai mendidih. Kemudian ketika dipanaskan lagi sampai mencapai T2, maka akan kita dapati bahwa komposisi ini akan terdekomposisi dalam fase liquid dan juga dalam fase uap. Nah, perhatikan sini ketika di titik B ya, mula-mula ini adalah konsentrasi awalnya dengan X persen berat pada saat sampai pada T1 di sini, kemudian pada saat T2 maka akan terdekomposisi menjadi fase liquid, yaitu di sini A ya, dan juga fase uap. Kita ketahui ketika mencapai titik ini, grafik ini, maka dia mulai menguap. Titik ini disebut dengan bubble point. Bubble point merupakan titik di mana suatu campuran mulai berubah fase menjadi uap. Di sini pada saat T2, komposisi tadi akan terdekomposisi dalam fase liquid X1 di sini dan juga fase uap. Berat liquid di sini kita simbolkan sebagai W1. Itu proporsional dengan jarak BC. Jadi ini istilahnya adalah aturan lever rule. W1 atau berat liquid proporsional dengan jarak dari B ke C, sedangkan berat uap itu proporsional dari jarak A ke B. Kebalikan ya, ketika titik A di sini X1 ini adalah komposisi fase liquid di sini titik ini, karena garis yang bawah ini bisa disebut sebagai garis bubble line. Bubble line adalah garis di mana perubahan fase dari liquid menjadi uap. Sedangkan untuk yang bagian atas ini disebut dengan dew line. Dew line itu merupakan perubahan dari di sini kan campuran ya. Setelah melewati garis dew line ini atau titik disebut dew point, maka di atas ini semuanya menjadi uap. Artinya ketika berada di tengah-tengah, ini merupakan area dua fase. Di bawah ini semua liquid ya, dari T1 mulai menguap pada saat T2, maka campuran tadi akan sebagian masih tetap menjadi liquid, tapi sebagian sudah berubah menjadi uap. Hubungannya berat liquid ya W1 dibagi dengan W2 itu proporsional dengan jarak antara BC dibagi dengan AB. Jika W adalah berat total campuran, maka W total merupakan W1 plus W2. Jadi di sini saya ulangi lagi, W1 adalah berat liquid, W2 adalah berat uap. Jadi W total tetap ya neraca massa. Hukum kekal massa, maka W total tetap berat liquid ditambah berat uap. Artinya apa? Ketika di sini liquid totally liquid, maka ketika dipanaskan dia sebagian menjadi uap, sebagian masih liquid, maka berat total dari zat tersebut akan tetap sama. Jadi neraca massa dari suatu zat B, perhatikan mengapa zat B ini zat A bisa, zat B bisa. Di sini dimisahkan zat B karena di sini adalah X itu asumsinya adalah konsentrasi atau fraksi dari komponen B.
Dari massa zat B berarti Wx adalah W1X1 plus W2X2. W1 adalah massa liquid ya, X1 adalah fraksi atau liquid ya, fraksi zat B dalam liquid. Sedangkan W2 adalah massa dari uap, X2 adalah fraksi dari zat B dalam fase uap. Sini kita kembali lagi ya. Kalau dari B, ketika kita tarik garis ke kanan dan berpotongan dengan garis do lainnya, maka ini ketika kita tarik ke bawah, maka X2 ini adalah komposisi uap. Ini adalah komposisi uap. Sedangkan kalau kita tarik garis ke kiri dan memotong garis yang bawah, bubble line, maka ini adalah kita tarik ke bawah, ini merupakan fraksi liquid. Berarti kan di sini adalah T. Karena kalau di sini P tekanan, maka akan kebalikan. Kalau di sebelah kiri tekanan, maka kebalikan. Yang atas ini adalah liquid, yang bawah adalah vapor. Garisnya kebalikan juga, yang atas adalah garis bubble line, yang bawah adalah garis do line. Maka kalau melihat grafik kesetimbangan harus diperhatikan apakah ini P, apakah itu T. Kita kembali ke sini. Karena tadi W adalah W1 plus W2 ya. Kita substitusikan W, kita ganti dengan W1 plus W2 dikalikan X. W1 kali X1 plus W2X2. Di sini W1, di sini ada W1X, di sini ada W1X1, ada W2X, ada W2X2. Ini kita pecah ya, W1 kali X, kemudian W1X1 kita pindah ke ruas kiri. Sehingga diperoleh W1 kali X min X1 sama dengan W2 kali X2 min X. Atau di sini kita bisa sederhanakan W1 per W2 adalah X2 min X dibagi X min X1. Oke, kita ulang lagi. W1 tadi adalah berat, fraksi, berat liquid. W2 adalah berat uap, X2 adalah fraksi uap, X adalah fraksi mula-mula. Sedangkan X1 adalah fraksi liquid. Artinya di sini suatu campuran yang mula-mula mengandung misalkan komposisi ada X komponen ya, ada campuran A dan B misalkan yang mula-mula terdiri atas X persen ya, X persen B atau X persen A, berarti kan A kan 1 min X persen ya. Ketika dia dipanaskan dan terdekomposisi, maka komposisinya ini akan berubah. Tidak lagi X persen. Tergantung mana zat yang lebih mudah untuk menguap. Kita akan lihat contoh dari soal yang berkaitan dengan perbandingan fraksi berat ya. Di sini contohnya, pada suhu 30 derajat Celcius, satu campuran fenol dan H2O mengandung 60% berat H2O. Kemudian campuran tersebut terpisah menjadi dua lapisan, yaitu lapisan fenol yang mengandung 70% berat fenol dan lapisan H2O yang mengandung 92% berat H2O. Hitunglah berat relatif kedua layer tersebut. Ya, kita analisa dulu soalnya. Jadi pada mula-mula ini ya ada campuran C6H5OH dan H2O ya, atau fenol dan H2O. Mula-mula mengandung 60% berat H2O. Ini mula-mula seperti ini, ada C6H5OH dan H2O, di mana terdiri atas 60% berat H2O, maka berarti di sini ada 40% berat fenol. Ini mula-mula. Kemudian lapisan tersebut terpisah ya, terpisah menjadi dua lapisan. Artinya di sini lapisan fenol itu dia lebih kaya akan fenol, sedangkan lapisan H2O dia lebih kaya akan H2O. Kita gambarkan seperti ini ya, lebih mudah. Jadi mula-mula ada 60% H2O dan 40% fenol. Kemudian terpisah di mana pada lapisan fenol ini ada mengandung 70% C6H5OH
atau fenol dan 30% H2O. Sedangkan pada lapisan H2O mengandung 92% H2O, otomatis di sini ada 8% C6H5OH. Di sini pakai persen ya, tapi nanti di perhitungannya kita ubah ke fraksi. Oke, yang ditanya adalah berapa berat relatif kedua layer. Berarti yang ditanya adalah WH2O dibagi dengan W terhadap W fenol. Identik dengan persamaan sebelumnya ya, bahwa W1 per W2 adalah X2 min X per X min X1. Di sini kita boleh melakukan tinjauan terhadap fenol, boleh melakukan tinjauan terhadap fraksi H2O. Nah, di sini ini H2O ya yang bagian atas, kemudian fenol yang bagian bawah, atau kita sebut di sini yang W1, ini W2. Berarti di sini adalah X1 ya, X1-nya H2O, X1-nya fenol, di sini X2-nya W2 ya. Di sini adalah X2-nya fenol dan juga X2-nya H2O. Oke, tadi persamaannya adalah X2 min X, X2 min X per X min X1. Ya, X2 itu adalah konsentrasi atau fraksi pada lapisan W2 atau lapisan fenol, sedangkan X1 adalah pada lapisan H2O. Sekarang kita menggunakan tinjauan fenol lebih dulu. Kalau kita X yang menggunakan fenol, berarti di sini WH2O per W fenol, ini kan ditanya berat relatif, sama dengan X2. Berarti X2-nya fenol berapa di sini? 0,7. Dikurangi dengan X. X adalah konsentrasi atau fraksi mula-mula dari fenol. Berapa di sini? 0,4. Dibagi dengan X. Berarti X adalah 0,4 dikurangi X1. X1 dari fenol di sini adalah 8% atau 0,08. Di sini bisa kita hitung ya. 0,7 dikurangi 0,4 adalah 0,3 dibagi 0,32. Ini berarti berat relatif H2O terhadap fenol di sini ada 0,9375. Oke, ini. Kita coba kalau kita menggunakan tinjauan H2O. Kalau kita menggunakan tinjauan H2O sama rumusnya juga H2O terhadap W fenol sama, cuman X-nya kita menggunakan X dari komponen H2O. Bedanya apa di sini? Dibagi W C6H5OH. Oke, berarti X2-nya adalah X punyanya H2O pada lapisan 2. Berapa di sini? 0,3. Dikurangi dengan X mula-mula adalah 0,6. Dibagi dengan X 0,6 dikurangi X1, berarti fraksi H2O pada lapisan W1 atau lapisan atas di sini 0,92. Kita cek perhitungannya di sini. 0, nanti minus ya, minus 0,3 dibagi dengan minus 0,32 sama. Nanti hasilnya sama, itu tetap ini kan minus ya, 0,937. Ini adalah berat relatif antara berat fenol terhadap berat H2O terhadap berat fenol. Oke, untuk yang selanjutnya kita akan membahas kelarutan gas dalam liquid. Ada beberapa poin penting di sini yang perlu untuk dipahami, bahwa gas terlarut dalam liquid dapat membentuk larutan. Kelarutannya tergantung dari sifat alami dari gas, kemudian sifat dari solvent atau pelarutnya, tekanan dan suhu. Nah, artinya di sini kita banyak menemukan ya fenomena gas yang terlarut dalam liquid. Kita mengenal ada oksigen terlarut dalam air, oksigen terlarut dalam darah ya. Itu kan artinya ada gas yang terlarut di dalam liquid, membentuk larutan. Jadi larut gas terlarut dalam liquid, membentuk larutan.
Nah, tergantung tadi ada sifat alami dari gas, kemudian juga dipengaruhi bagaimana sifat dari pelarutnya atau solvent, tekanan, dan juga dari suhu. Untuk gas nitrogen, hidrogen, oksigen, helium, kelarutannya dalam air kecil. Sedangkan gas hidrogen klorida dan amonia sangat besar. Nah, ini termasuk sifat alami. Sifat alaminya, jadi kalau untuk gas tertentu, itu dia sulit larut dalam air kecil kelarutannya. Tapi ada gas tertentu yang cukup besar kelarutannya dalam air. Amonia itu kalau dalam air ya, dia bisa larut. Kelarutan yang besar ini dipengaruhi oleh reaksi kimia yang terjadi antara gas dengan solvent. Jadi mengapa sih kok amonia itu bisa kelarutannya besar? Karena dia bisa bereaksi. Ya, dia terjadi reaksi antara gas dengan solvent, di sini air, membentuk senyawa lain ya, membentuk asam hidroklorat atau amonium hidroksida. Nitrogen, oksigen, dan karbon dioksida lebih mudah larut dalam aril alkohol daripada di air. Sedangkan untuk hidrogen sulfida dan amonia lebih mudah larut dalam air daripada di etil alkohol. Nah, ini adalah beberapa contoh sifat-sifat alami dari gas terkait dengan kelarutannya dalam liquid. Sedangkan pengaruh tekanan terhadap kelarutan gas dalam cairan pada temperatur konstan, ya kita kemarin sudah membahas terkait dengan fugasitas dan aktivitas, bahwa fugasitas dari suatu komponen, yang di sini ada zat terlarut. Mengapa simbolnya 2? Biasanya simbol 2, larutan kan terdiri atas solut sama solvent ya. 1 itu biasanya untuk simbolnya yang pelarutnya, sedangkan yang simbol 2 itu adalah zat terlarutnya. Sini F fugasitas, beraktivitas itu adalah selalu konstan. Di mana fugasitas ya, F fugasitas, sedangkan A adalah aktivitas. Apabila dalam fase gas dan larutan berlaku ideal, maka fugasitas itu sama dengan tekanan. Ya ini dalam kalau ideal, fugasitas itu sama dengan tekanan, sedangkan aktivitas itu sama dengan fraksi. Ingat, ini kalau dalam larutan ideal. Sesungguhnya kalau rumus aslinya itu bukan tekanan, tetapi adalah fugasitas dibagi dengan aktivitas itu konstan. Karena kita untuk kondisi ideal, fugasitas itu sama dengan tekanan dan aktivitas sama dengan fraksi, maka persamaannya bisa kita ganti dengan bahwa hubungan P atau tekanan dibagi dengan fraksi itu konstan, itu konstan. Maka kalau N2 dibagi dengan P ini juga konstan. Ya, aksen sama, artinya kalau P per NK konstan, maka fraksi dibagi dengan tekanan itu juga konstan. Nah, kemudian di sini dibuat karena fraksi dibagi tekanan konstan, maka fraksi merupakan K dikalikan dengan tekanannya. Nah, K inilah yang kemudian dikenal dengan konstanta Henry. Persamaan ini ya diungkapkan oleh Henry dan dikenal sebagai hukum Henry. Jadi bunyinya hukum Henry adalah bahwa pada tekanan konstan, kelarutan suatu gas dalam liquid berbanding lurus dengan tekanan gas di atas liquid. Faktor K disebut dengan konstanta Henry. Ini ya bunyi hukum Henry, bahwa dia kalau tekanannya konstan maka kelarutannya dipengaruhi oleh tekanan gas di atas liquid. Ini contoh soal yang kita bahas satu saja di sini nanti. Konstanta Henry untuk kelarutan etilen dalam air pada suhu 20 derajat adalah 10,1 kali 10 pangkat min 5 per atm. Hitunglah berat etilen yang terlarut dalam 1000 gram air bila tekanan etilen dalam larutan adalah 2 atmosfer. Dianalisa dulu ya soalnya. Di sini apa datanya diketahui? Diketahui konstanta Henry untuk kelarutan etilen dalam air. Berarti temperaturnya 20 derajat. Konstanta Henry-nya K adalah 10,1 kali 10 pangkat min 5 per atm. Konstanta Henry. Berapa berat etilen terlarut dalam 1000 gram air? Berarti diketahui massa air ya. Massa airnya
adalah 1000 gram. Bila tekanan etilen dalam larutan, ya P, berarti P tekanan etilen. P etilen dalam larutan adalah 2 atmosfer. Yang ditanya apa? Ini berat etilen yang terlarut. Jadi berat etilen atau massa etilen. Saya tulis ini aja ya, massa etilen ditanya. Oke, untuk perhitungannya ya kita kembalikan dulu ke rumus hukum Henry. Bagaimana hukum Henry tadi bahwa fraksi ya, N di sini fraksi atau kita tulis X juga boleh, fraksi dari suatu zat terlarut ya, N2 adalah K dikalikan dengan tekanan. Berapa konstanta Henry-nya? 10,1 kali 10 pangkat minus 5 dikalikan dengan 2. Ini per ATM ya, per ATM dikalikan dengan 2 atmosfer. Sama dengan 20,2 kali 10 pangkat min 5. Ini adalah fraksi. Fraksi apa di sini? Fraksi mol. Ya, fraksi mol. Artinya fraksi mol etilen kita dapatkan sekian. Nah, berapa berat etilen? Nah, untuk tahu berat etilen kita kan harus tahu dulu berapa massa, untuk totalnya ya. Karena kelarutan atau fraksi dari etilen ini sangat kecil ya, kalau dibandingkan dengan massa dari air, maka massa total itu boleh ini boleh diabaikan. Jadi massa total itu sama dengan massa dari air. Mengapa massa total hanya sama dengan massa dari air, bukan massa air plus massa etilen? Karena nanti fraksi dari etilen itu jauh lebih kecil daripada massa dari air. Jadi massa total sama dengan massa air sama dengan 1000 gram. Ya, di sini. Nah, berarti berapa molnya? Mol H2O, kita harus hitung dulu. Mol H2O ya, massa per mR. Oke, di sini mungkin saya tulis di sini. Oke, massa ada 1000 gram dibagi dengan 18. Ya, di sini kita peroleh nilainya adalah 55,5 ya, 55,5 mol. Ini adalah mol H2O. Oke, setelah kita mol total ya, karena tadi mol dari etilen itu fraksinya itu sangat kecil, maka mol H2O ini bisa dianggap sebagai mol total. Oke, berarti berapa mol etilen? Karena tadi kita kan dapatnya fraksi ya, di sini tadi yang 20,2 kali 10 pangkat 5 ini kan fraksi. Maka mol dari etilen, adalah fraksi, jadi 2 fraksinya ya, N2 dikalikan dengan mol H2O. Berapa di sini mol etilennya tadi fraksinya? 20,2 kali 10 pangkat min 5 dikalikan mol H2O adalah 55,5. Didapatkan mol dari etilen adalah 0,0112. Selanjutnya, kalau sudah mendapatkan mol, kita mencari massa etilen ya. Massa etilen adalah mol dikalikan dengan mR-nya. Kita tahu bahwa mR dari etilen adalah 28,05. Berarti 0,0112 dikalikan mR etilen 28,05. Diperoleh massa etilen 0,314 gram. Oke.